Namun sebelumnya kita sudah punya pertanyaan pertama ini Dr. Aisyah Dahlan dari Ibu Rika nih, Ibu Ketua DWPK Jerry Houston sendiri nih, memang sudah dari kemarin tuh pengen nanya sama Dr. Aisyah Dahlan kepada Ibu Rika. Ya, kepada Ibu Rika dipersilahkan Ibu bisa dinyalakan audionya, kepada panitia tolong di-set. Terima kasih banyak Dr. Aisyah, saya banyak sekali belajar ini ya, dan tentu sudah menerka-nerka dengan Ibu Mira dan Ibu Mira. Satu mungkin pertanyaan saya, secara studi, apakah ada prosentasenya, berapa persen secara genetik yang diturunkan watak itu dari ayah dan dari ibu kepada anak-anaknya? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Aisyah. Ya, jadi kalau dari penelitiannya Florence Litter ini ya, kalau dari ayah atau ibu itu dia tidak menemukan presentasi, tetapi kita diminta untuk membuat namanya family tree, pohon keluarga, sehingga waktu misalnya saya gitu ya, karena tadi udah belajar peta watak 4 dasar ini, dan setiap orang watak dasarnya ada 2 kombinasinya tadi ya. Nah, terus saya bikinlah ibu saya koleris melankolis, ayah saya sanguinis phlegmatis misalnya gitu ya. Oh, berarti saya lebih banyak diturunkan dari ayah saya. Yang ada baru itu gitu ya. Nah, namun persentase manusia yang di dunia itu ada risetnya. Orang yang watak dominannya phlegmatis itu sekitar 50-60% penduduk dunia itu phlegmatis. Ya, nah jadi di dunia ini banyak orang damai, paling banyak phlegmatis itu. Ya, nah kemudian orang yang melankolis antara 15 sampai 20% yang melankolis. Ya, sanguinis juga 15 sampai 20%. Yang sedikit tuh orang koleris. 5 sampai 10% koleris itu. Koleris yang watak dominan ya, yang tadi. Nah, jadi memang sedikit orang koleris ini, ya, tapi sedikit aja masih tetap bisa ada perang loh, Bu. Apalagi banyak. Jadi di dalam satu populasi itu nanti ya itu nanti tersortir dengan sendirinya dalam misalnya satu institusi gitu ya. Yang kolerisnya paling cuma 5-10% gitu. Sanguinisnya 15 sampai 20, melankolisnya 15 sampai 20, ya, phlegmatisnya 50 sampai 50% gitu. Ya, jadi ini yang ada statistik tentang presentasi watak yang ada pada populasi. Adapun kalau nanti orang tua, nanti kita lihat lagi family tree-nya. Ada anak yang dia bukan dari dominan bapak ibunya, tapi dari kakek neneknya yang dari ayahnya, seperti itu. Nah, diajarkan oleh Florence Litter tadi untuk melakukan ya pohon keluarga dengan berbasic belajar 4 dasar watak tadi, sehingga dari kita bisa lihat, oh saya ada di sini dari dia gitu. Ya. Bahkan nanti kita bisa lihat, kita bisa merasakan berapa persen sih kira-kira saya ini, ya. Misalnya tadi Bu Rika setelah tadi belajar, Ibu pilih yang mana tadi, Bu? Punten, maaf. Saya sepertinya melankoli koleris. Oh, lebih pemikir juga gitu ya? Iya. Lebih pemikir, betul. Yang pencet odolnya tadi benar kayak gitu? Itu betul sekali. Sabun yang ditempel itu sabun batangan itu saya banget itu. Dan itu dilakukan dari kecil bukan? Iya. Ya, ada yang ngajar juga ya. Nah, sekarang Bu Rika bisa rasa nanti, saya melankolisnya yang kalau misalnya bisa dibikin 100% dibanding kolerisnya, tentu yang lebih banyak melankolisnya ya. Betul. Ada kurang lebih sampai 80% kurang lebih melankolisnya? Mungkin 60%. 60 ya. 40%-nya tadi ada di kolerisnya ya. Jadi senang ngatur juga, senang mengorganize juga ya. Nah, watak yang melankolis koleris ini targetnya nih Bu, ya sudahlah sempurna, senang ngatur sempurna gitu. Betul. Nah, dan memang watak ini yang disebut ambivert tadi Bu.
Jadi hampir mirip Dokter Kenia, nanti Dokter Kenia juga bisa mengira-ngira gitu. Karena semua orang bisa mengira dirinya sendiri atau menilai dirinya sendiri. Kurang lebih saya berapa persen. Karena memang tidak ada alat yang untuk misalnya, oh sekian persen. Ya, kalaupun alat ya bentuknya form saja, form dari teman-teman psikologi ya yang untuk nanti bisa mengetahui bahwa oh saya lebih dominannya ke melankolisnya di kekuatannya, kelemahan saya yang saya dominan tuh kelemahan psikoleris yang muncul, kelemahan melo nggak muncul. Nah, itu bisa pakai form yang dilakukan oleh teman-teman psikolog. Tapi untuk dasar kayak gini saja kita bisa deteksi ya secara habit kita sebelum-sebelumnya gitu. Ya Bu Rika ya. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau Bu Rika saya boleh tanya, kira-kira watak Bu Rika dari dominan siapa? Dari ayah atau ibu? Atau kombinasi kedua? Ibu juga. Ibu, ya. Iya. Tapi ada ayah itu tadi, ya wajah saya banyak mirip ayah sih. Ya, biasanya gitu anak perempuan kalau wajah dia mirip ayah. Kalau watak bisa antara duanya ya, ayah atau ibu. Nggak mesti anak perempuan wataknya kayak ayah, nggak mesti. Ya. Kurang lebih kayak begitu Bu Rika. Terima kasih. Itulah Bu Rika cocok banget sama Pak Andre yang tadi saya bilang soulmate banget. Karena Pak Andre orangnya periang. Satu melankolis, satu sanguinis. Itu belahan jiwa banget. Bisa diubah nggak tuh? Dokter, bisa diubah nggak tuh dokter? Minum obat apa gitu biar lebih sesuai gitu dok? Nggak, yang namanya soulmate itu harus beda Pak Andre. Jadi kayak puzzle. Puzzle itu karena sisinya beda makanya dia akan terangkai dengan erat. Itulah soulmate belahan jiwa. Karena belahan jiwa itu adalah ya pasangan yang saling melengkapi. Jadi Pak Andre yang spontan, yang banyak idenya, nanti Bu Rika yang detailnya. Bu Rika yang inget detailnya kan? Iya. Pak Andre yang nanti banyak ketemu orang, ya Bu Rika nanti yang follow up detailnya seperti itu. Ya itu betul. Itulah soulmate Bu, itulah belahan jiwa. Amin. Dan punten banget maaf sekali ya, ini buat kita semua. Pun seandainya Bu Rika tidak dengan Pak Andre, akan dapat juga suami yang wataknya kayak Pak Andre. Kebalikannya juga gitu, Pak Andre pun dengan Bu Rika akan dapat istri yang wataknya kayak Bu Rika. Itu ada risetnya itu. 85-88% itu pasangan itu ya akan diganti pun walaupun nggak belajar watak. Ih kok sama aja kayak yang dulu ya gitu. Jadi mending yang ini saja disayang-sayang, dipelajari dan difahami. Insya Allah semakin mawaddah warahmah nantinya. Seperti itu Bu Rika, Pak Andre. Amin. Masya Allah ini Dokter Aisyah nih. Jadi kita ada pesan dari Dokter Aisyah ini bahwa kita harus eman-eman dengan pasangan kita ya Pak Konjen dan Bu Rika. Jadi saling mengerti, saling mengeman-eman. Mungkin saya lanjutkan nih pertanyaannya nih karena saya yang bertanya sudah mulai banyak ya Dokter Kenia ya. Boleh saya serahkan waktunya buat Pak Ahmad Yadi yang udah raise hand. Maaf tadi, terima kasih Dokter Kenia udah sempat nge-backup saya pada saat internet tiba-tiba mati. Siap. Silakan Pak Ahmad. Di unmute mungkin ya. Mas Sayan, boleh bantu? Dokter Kenia gimana ini? Mungkin kita menunggu Mas Sayan meng-unmute. Mungkin Dokter Kenia bisa bacakan pertanyaan yang ada di chat box karena kebetulan saya terhapus ini tadi waktu koneksi internet terputus. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Endang. Dok, ini juga sudah ada yang bertanya melalui secara tertulis di kolom chat oleh Bapak Subanji Sadeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Dokter Aisyah. Saat ini banyak sekali berita hoax di medsos yang membuat orang membaca itu terhimbas dengan hoax tersebut. Akhirnya ada perubahan menjadi mudah stres dan mudah tersinggung. Mohon pencerahan antisipasinya. Jazakillah khairan. Mungkin maksudnya di sini
jadi berubah wataknya atau wataknya terpengaruh gitu kali ya, Dokter Aisyah, akibat dari dampak berita hoax di medsos yang membuat stres. Jadi mudah tersinggung. Ini bagaimana, Dokter Aisyah mungkin bisa memberi penjelasan. Silahkan, Dok. Ya, baik. Sebetulnya gini, watak ini kan dia nggak berubah ya. Hanya di dalam otak kan selain tadi ada tempat watak, ada otak emosi tadi. Jadi di inti otak manusia itu kan ada limbic system ya, atau sistem limbik tentang otak emosi. Di mana kalau kita membaca satu berita ya, dan kemudian kita tidak saring berita, yang pertama nanti terstimulasi itu malah otak emosi sebetulnya. Otak emosi. Nah, kaitannya dengan watak ekstrovert ini memang lebih mudah jatuh di level emosi yang nuansanya buru-buru, marah, dan pride, ya gitu ya. Jadi dia ada lust, anger, and pride. Itu kalau yang watak ekstrovert. Watak introvert ya, yang tadi melankolis, flekmatis, yang pemikir, pengamat atau pengamat dan pemikir, itu kaitannya dengan otak emosi, itu sering jatuh di level yang lebih rendah frekuensinya. Di situ ada fear, grief, and apathy ya. Nah, jadi watak ini juga mempengaruhi ya nuansa emosi sebetulnya. Kemudian ada pun kaitannya dengan berita-berita yang ditangkap oleh mata, ditangkap oleh telinga, itu memang akan masuk ke otak, melewati otak emosi gitu. Nah, untuk itu sebetulnya agar berita ini tidak menjadi virus kita, karena kita sebisanya ya memilah-milih apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan. Karena dari sisi ilmu neurolinguistik program, apa yang dilihat, didengar, dihidu, diucapkan, dan disentuh, itu pesannya akan masuk ke otak dan akan mempengaruhi emosi. Jadi kita harus pilih-pilih gitu. Ya, contoh kita ibu-ibu yang senang drama Korea gitu kan ya. Pilih-pilih ya, dan lihat lagi sikon. Sedang menstruasi, kita tahu kalau kita sedang mens itu bisa-bisa ya hormon kita kan nggak labil ya. Kita nontonnya drama Korea, ya Allah, yang istrinya ditinggal, aduh, itu lama-lama. Yang sedih gitu ya dok ya. Lama-lama yang kita tadinya baik-baik aja sama pasangan, terus terpengaruh itu. Informasi ini kan masuk ke dalam otak tadi, ya, dia menstimulasi emosi, apalagi yang wataknya introvert, yang pemikir. Ya, dengan ada misalnya contoh di film Korea itu dia mikir kayak gitu nggak ya pasangan aku, udah deh kacau jadinya. Jadi memang kita disuruh milih. Ya, nah, saya sih kalau udah tahu diri saya mens, mending saya nonton yang komika atau Mr. Bean sekalian aku nonton, itu lucu kali itu. Jadi menyenangkan, jadi nggak usah lagi jatuh di emosi yang negatif, tapi masuk ke emosi yang positif kayak gitu. Ya, itulah kaitannya kalau kita nanti berita-berita itu. Baik, ya. Silahkan Bu Endang. Terima kasih Dokter Aisyah. Pertanyaan selanjutnya ini saya lihat ada raise hand dari Ibu Teli Yuliati. Silahkan Ibu di unmute langsung bertanya dengan dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, saya kan ikut TGS ya, personality sharing. Iya, kelas watak ya, alhamdulillah. Iya, mangga. Saya ada 3 pertanyaan. Maaf banyak ya dok ya. Yang satu terkait diri saya sendiri. Jadi kalau dari hasil tes saya itu plekmatis sanguinis. Cuma ketika Dokter Aisyah menjabarkan tentang sifat melankolis yang becet odol dari bawah gitu ya. Terus kalau misalnya ada sampo atau sabun yang tinggal dikit diisi air, itu saya banget gitu. Cuma kalau di dompet saya memang nggak rapi, nggak terlalu rapi ya, cenderung berantakan gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari segi wajah, apakah benar saya itu plekmatis melankolis? Kalau wajah plekmatis melankolis. Oh gitu ya dok ya. Cuma kalau dari kecil saya lupaan dan ceroboh sih gitu. Ya, karena plekmatisnya
Ya, dari situ ya. Ya, kalau pragmatisnya duluan dibanding melankolis, maka tingkat detailnya atau tingkat kerapiannya tidak sekuat kalau yang melankolisnya duluan. Gitu. Oh, gitu. Karena pragmatis gini, pragmatis dia pengen rapi tapi entar-entar aja dikerjainnya. Terasa kayak gitu? Iya, cuma nggak bisa rapi banget, nggak kayak suami saya gitu. Kalau nata baju-baju itu. Nah, biasanya mungkin kemungkinan besar suami yang melankolis ke koleris. Soulmate-nya dengan Bu Teli ya, soulmate-nya itu yang bertolak belakangnya, Bu Teli pragmatisnya, suami yang koleris. Itu belahan jiwanya. Ya, ada watak yang sama di melankolis dan melankolis, sama-sama kalau lagi mikir sama-sama diem. Ya, Bu? Iya. Kalau dari segi tes sih itu Bu, dia pragmatis melankolis ya. Cuma ya itu mungkin ada kesalahan atau memang kurang jujur juga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang waktu isi tesnya melihat kondisi sekarang. Watak itu dia lebih akurat kalau kita melihat kondisi sebelum kita. Makanya sebetulnya belajar watak ini sejak kecil tuh lebih bagus. Ya, anak-anak SD waktu di tes watak itu akuratnya lebih tinggi dibanding kita orang dewasa waktu tes watak. Karena kita mengukur kondisi sekarang. Ya, mungkin suami sudah ada hasrat mengaturnya, tapi karena belajar, training, workshop, taklim, ngaji, itu kan menjadi orang yang damai kan, kayak gitu. Ya, jadi ada proses namanya pembelajaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, watak pembelajaran tadi kalau kita petakan, kalau watak dasar di paretalis di sini, watak belajar yang di depan tadi, yang tadi kita kasih warna merah tadi, frontalis tadi. Jadi ada pengaruh itu. Ya, ada pengaruh budaya juga. Mbak Teli asli mana? Sunda. Nah, suami Sunda juga. Nah, orang koleris Sunda kan ngebodors juga kan? Orang melankolis Sunda kan juga ngebodors juga kan, suka bercanda kan? Nah, kalau itu teh budaya Sunda. Yang suka ngebodors. Iya, Bu. Lebih kayak gitu. Oh, jadi saya lihat ya, kan ya ini langsung ke pertanyaan nomor 2. Saya lihat kan dia memang banyak mengalah ya untuk saya gitu. Jadi saya pikir dia memang benar pragmatis, tapi mungkin mengalahnya ini adalah berarti watak melankolis gitu ya, Bu ya. Ya, melankolis itu kan watak yang nggak enakan perasa, apalagi kalau misalnya suami belajar tentang bagaimana Rasulullah ya bersikap pada istrinya, ya kan? Dia belajar itu. Melankolis itu perasa. Melankolis itu kayak Utsman bin Affan, perasa banget, ya. Dan gitu. Dan dia menjadi suami yang care, peduli, orang melankolis tuh. Ya, jadi dia bersyukur banget kalau ada melankolis bisa ngerti istrinya. Waduh, keren. Ya, tapi justru itu Bu, mungkin karena nggak mau ribut. Jadi kalau saya pribadi ya merasanya kurang komunikasi gitu. Jadi kalau buat dia lebih baik masalah itu kita calm down dulu gitu. Betul. Tapi saking calm down-nya jadi nggak diomongin. Pakai gitu, Bluetooth, jadi pemikir, pakai Bluetooth. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu Teli. Ya, terima kasih Bu Teli atas pertanyaannya nih, karena masih ada pertanyaan lain dari peserta yang lain, kita beri kesempatan ya Bu Teli kepada yang lainnya. Dr. Aisyah kebetulan sudah ada Bapak Andre, Bapak konjen kita sudah mengajukan dan raise hand dari tadi, jadi saya persilahkan kepada Pak Andre untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Mungkin terima kasih Dr. Kenia, tapi saya ingin menyambung komentar tadi Dr. Aisyah. Ini kita selamat Ibu Rika dan teman-teman DWP hadir dari 28 perwakilannya dari Afrika, dari Myanmar, dari Eropa, dan menunjukkan apakah ini artinya Bu Dr. Aisyah, apakah sebagian besar orang-orang DWP ini kolerik semua Bu Aisyah, Dr. Aisyah, apakah ibu-ibu DWP itu kolerik semua sampai hadir sampai 28. Mungkin kalau ada kesempatan Ibu Rika ada
beberapa ketua DWP dari berbagai perwakilan yang ingin ada pandangan khusus dari negara mereka. Tadi Ibu bilang mengenai budaya, saya yakin budaya di Doha, Qatar juga berbeda ya Dokter Kenia ya. Apakah orang-orang Arab itu sebagian besar mereka tuh lebih sanguine? Yang pasti orang Batak kayaknya kebanyakan sanguine ya Dokter Aisyah ya. Dan apa benar orang Jawa itu pragmatik gitu? Karena kalau orang Jawa flagmatik, tapi kok pendendam termasuk di mana Bu Dokter Aisyah ya, flagmatik, tapi kalau marahnya diam-diam ngeri juga ya. Melankolis Dok ya. Mungkin juga komentar saya juga tadi saya kagum sekali Ibu tidak hanya menjelaskan mengenai NLP dan teorinya, tapi mengkaitkan dengan hadis. Tadi saya sebenarnya mau komentar kalau sunnah Rasul kita memang encourage untuk istighfar, bertasbih dan juga berhusnuzon, itu kan baik itu melankoli atau sanguine atau kolerik, itu sebenarnya suatu obat yang bisa untuk keempat tipenya ya Bu ya. Namun menurut mensucikan dokter jiwa, itu cara mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dan menenangkan bisikan-bisikan. Mungkin tadi sanguine mungkin bisikan-bisikan hati lebih keras dokter ya dibanding, atau mungkin bisikan hati sanguine sama melankoli kan juga agak-agak suicidal ya Dok ya. Cuman itu saja Dok, saya ingin bikin komentar dan menawarkan Ibu Rika untuk teman-teman DWP. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Andre, itu benar banget ya. Jadi kalau nanti kita apapun watak, kemudian kita belajar agama sebagai pegangan ya. Tentu kalau di Islam kita beristighfar, kita berzikir, kita bersalawat. Inilah bajunya jadinya. Jadi apapun watak, baju yang indah adalah baju takwa tadi. Karena nanti pelajaran agama itu yang nanti masuk di lobus frontalis, yang nanti dia mengukir. Nah ini tadi membentuk karakter inilah dengan agama sebetulnya. Ya, apapun agamanya gitu. Sehingga dia menjadi seorang koleris yang bertakwa, sehingga yang muncul lebih banyak kekuatannya, kelemahannya yang dia tahu sendiri dan dia bisa atasi gitu. Sanguinisnya juga begitu, sanguinis yang berbaju takwa itu yang muncul tuh yang kekuatannya. Nanti kelemahannya dia bisa atasi dengan ketakwaan, dengan arahan-arahan atau tools dari agama tadi, karena agama itu bagaikan tools yang gergaji tadi, Pak Andre, gitu. Ya, dan melankolis juga begitu, yang misalnya aslinya memang dia karena pemikir dan kalau dia disakiti pendendam, tapi karena dia belajar agama untuk forgiveness, maka dia cepat memaafkan tapi tetap ingat gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Ya, dan juga pragmatis misalnya yang tadi kelemahannya dia menunda-nunda, tapi karena dia tahu etos kerja di dalam agama itu sangat dipentingkan, maka orang pragmatis ya belajar untuk bekerja lebih banyak lagi. Tapi dia harus tahu bahwa dia harus istirahat. Kenapa waktu dia bekerja tidak semudah orang sanguinis dengan koleris yang belak-belakan. Orang pragmatis melankolis kan karena dia introvert, dia banyak supresif terhadap emosi, maka dia perlu istirahat, perlu me time kayak gitu. Jadi inilah kaitannya antara tadi agama atau baju takwa dengan watak itu gitu. Adapun kalau Ibu Dharma Wanita itu nanti setiap institusi jadinya gini Pak Andre, melankoli pragmatisnya 60% atau 50%, sanguinisnya 15-20%, melankolisnya 15-20%, kolerisnya 5-10%. Setiap institusi begitu dia. Kalau nanti kita riset ya, iseng-iseng aja riset, dapat itu angka seperti itu. Ya, itulah pembagian watak secara populasi. Kurang lebih seperti itu Pak Andre. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Aisyah atas jawabannya. Kemudian saya akan melanjutkan kepada sesi di kolom chat ini juga ada dari perwakilan DWP Beograd yaitu Ibu Ati yang bertanya bagaimana menghadapi anggota keluarga memiliki watak yang berbeda-beda, Dr. Aisyah. Saya sendiri wataknya ekstrovert, suami introvert, anak-anak 3 semua ambivert. Karena juga ada pertanyaan serupa di kolom chat oleh penanya yang lain berkisar hal yang sama. Silahkan Dr. Aisyah. Nomor 1, kalau istri introvert, suami ekstrovert atau kebalikannya, kita terima dulu. Oh, inilah soulmate-ku gitu lah. Inilah belahan jiwaku. Terima dulu. Agar apa? Agar kita langsung merasa bersyukur ya. Oh, ini udah benar gitu. Hanya terjadi konflik itu karena kita perlu belajar sedikit tentang kekuatan kelemahan. Karena memang perbedaan ini ada karena kita berbeda. Dari laki-laki perempuan aja berbeda. Ya kan, otak laki beda, otak perempuan berbeda.
Kemudian watak saja berbeda, budaya berbeda, usia aja kadang berbeda. Inilah perbedaan-perbedaan ini yang disebut beda itu indah, itu dalam rangka bagaimana kita menjembataninya dengan belajar. Nah, itu nanti kan amal solehnya itu yang dicatat sebagai ikhtiar amal soleh. Nah, biasanya nanti anak-anak, kalau semakin banyak anak, semakin lengkap watak-watak di anak-anak tersebut gitu. Kayak saya nih, ya alhamdulillah dapat anak kan 5 ya, 4 laki-laki 1 perempuan. Semua watak ada di anak-anak saya. Makanya saya sedang susun buku ini. Alhamdulillah, insya Allah. Mohon doanya, ya. Mohon doanya teman-teman semua, Bu Rika, Pak Andre, saya sedang susun buku. Tapi berdasarkan pengalaman anak-anak, karena anak-anak saya semuanya ada. Anak pertama yang sanguinis koleris, anak kedua koleris melankolis, anak ketiga melankolis plekmatis, anak keempat plekmatis melankolis, dapat semua ada. Ya, kalau semakin banyak anak gitu kan, probabilitasnya kan semakin tinggi jadinya. Nah, caranya adalah kita karena setelah tahu belajar watak masing-masing, kita sudah identifikasi, sudah tahu kekuatan, sudah tahu kelemahannya, tinggal ada namanya adaptasi. Ya. Jadi saya kalau ketemu anak 10 menit pertama beradaptasi terhadap wataknya. Gitu. Saya juga kalau ketemu suami 10 menit pertama beradaptasi terhadap watak suami. Ya, itu karena kita yang belajar ya. Sehingga kita menjadi orang yang dinanti-nantikan, kemudian dianggaplah itu istilahnya bijaksana. Dari 10 menit aja. Karena kalau lebih 10 menit itu nanti merubah watak kita kan. Kita nanti kalau merubah watak kita pakai topeng namanya, capek nanti. Ya. Saya yang orang plekmatis, yang orang damai, kalau suami datang, ya saya harus agak koleris sedikit. Ya. Jadi kalau dia suruh sesuatu ya, kamu cari ini, siap. Aslinya sih kalau disuruh nyari-nyari males. Besok aja Thomas, gitu ya. Tapi karena ingin beradaptasi agar juga suami merasa dihargai, kita 10 menit pertama jadilah seorang koleris gitu. Siap Mas? Oke, siap, baik. Ya, kalau bisa pas masih dia ada, yang misalnya saya disuruh cari berkas, saat itu juga harus cari berkas gitu. Itu yang diharapkan oleh pasangan koleris terhadap istri yang plekmatis. Atau kebalikannya, misalnya istrinya koleris, suaminya plekmatis. Suami plekmatis kan pulang kantor ingin istirahat dulu, kasih waktulah 10 menit dia istirahat. Jangan disuruh ini, ganti bohlam, ya, buang tampah. Karena kan istri-istri koleris nih Pak Andre selalu mau cepat. Dan kalau nanti minta sama suaminya yang plekmatis gitu ya, selalu mau cepat. Sementara suami plekmatis karena capek kerja di luar, dia butuh waktu untuk rehat sebentar. Inilah kita yang disebutnya beradaptasi, kasih waktu dia. Ya, dan tentu dalam Islam kita masuk lagi pelajaran Islam antara suami sama istri, kan istri harus hormati suami apapun wataknya kan. Nah, inilah yang dibutuhkan namanya teknik adaptasi ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan menjawab bagi yang bertanya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Dr. Aisyah karena waktu kita yang terbatas. Jadi udah jam 11 di sana udah malam banget itu di Amerika. Dokter Kania, sebentar ini saya mau mengingatkan, saya barusan tulis di form di chat box itu ada form yang silahkan diisi untuk hadirin terhormat jika ingin mendapatkan materi dari webinar hari ini, karena topiknya ini sangat seru banget nih, kita nggak kerasa ya sudah lewat waktunya. Monggo silahkan Dokter Kenia untuk membacakan mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita wrap up ya dokter. Ya baik, terima kasih Bu Endang. Ini ada pertanyaan cukup menarik nih Dokter Aisyah dari Austin, Texas ya, dari wilayah Austin, Texas. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada korelasi antara watak dengan kecenderungan memiliki mental health disorder? Misalnya apakah melankolis cenderung memiliki obsessive compulsive disorder, dan kira-kira bagaimana mengidentifikasi serta mencegah Dok kalau memang ternyata ada riset atau hubungan yang seperti itu? Silahkan Dokter Aisyah. Ya. Baik, jadi memang ada betul kaitan mental health dengan watak ya. Jadi karena apa? Karena di dalam otak itu ya, kalau kita belajar tentang tadi ya tentang otak manusia, boleh saya buka satu lagi ini
Ya, silahkan, Dok. Slide-nya Dr. Kenia ya, supaya kita langsung bisa. Jadi begini, mohon izin saya buka dulu, sebentar saya cari sedikit. Jadi karena di otak manusia ini ada emosi ya, kemudian ada watak, maka interaksi antara emosi dan watak ini sering membuat ya kondisi mental kita ada gangguan ya. Jadi ini ya. Jadi nyon sewu, mohon maaf, ini otak lagi ya. Di sini kan watak ya. Di sini watak. Di sini watak dan bakat, dan kita tadi watak pembawaan ya, yang dua jenis tadi, ada yang dominan, ada yang kombinasi. Di sini juga ada kekuatan dan kelemahan. Oke, nah emosi yang mana sih? Emosi yang ini di dalam, dia bentuknya ya elips ini, ya ini disebut limbic system. Ini emosi. Nah, watak mempengaruhi emosi. Itulah yang saya tadi katakan, watak ekstrovert lebih sering jatuh di emosi yang kalau dalam Islam namanya nafsu amarah, atau dia berada di level ya lust ya, kemudian anger and pride. Itu tiga itu. Ya. Nah, kemudian yang watak introvert itu sering berada di level yang nafsu lawamah. Dia masuk di level apati, ya, grief and fear. Itu. Nah, yang ambivert itu justru sering ya berada di dua level emosi itu, level amarah lawama, dia lebih labil, makanya tadi ambivert tuh labil ya. Yang saya Dr. Kenia kan ambivert, terasa nggak sering labil, kadang-kadang ya, kadang-kadang lagi pengen ekstrovert banget, kadang-kadang pengen introvert banget gitu. Jadi ya, orang ambivert itu labil memang, tapi mau nggak mau itu watak itu udah ada di sini, tinggal kita pelajari. Nah, maka orang introvert yang sering berada di level emosi frekuensi rendah atau lawama itu ya yang sering kena gangguan mentalnya atau mental disordernya itu depresi. Depresi, orang introvert itu mudah depresi. Nah, gitu ya, Dok. Ya, kalau ekstrovert ya karena dia sering dia kan spontan, kemudian to the point, belak-belakan ya. Apa-apa itu di jenis manajemen emosinya ekspresif ya. Maka dia sering jatuh di level kalau nanti mental disordernya di manik atau mania. Ya, mania. Nah, yang ambivert ini yang sering manik depresif istilahnya. Kadang dia tiba-tiba seneng banget, kadang-kadang depresi banget, ada suicide di situ gitu. Nah, manik depresif ini yang sering terkenal sekarang istilahnya bipolar. Bipolar itu sering terjadi pada watak ambivert, sering terjadi. Ya. Nah, kalau OCD, obsesif kompulsif itu sering terjadi pada watak yang ada kolerisnya kah atau ada melankolisnya. Karena keinginan dia tadi perfeksionis tadi kan. Jadi kadang bolak-balik ngecek ya pintu udah ditutup belum, lebih dari 3 kali ya. Atau udah cuci tangannya berkali-kali. Itu biasanya watak apapun baik ekstrovert, introvert atau ambivert yang ada melankolisnya dan ada kolerisnya itu. Ya, misalnya orang sanguinis koleris, kenapa dia OCD? Karena dia si kolerisnya yang bikin dia OCD. Ya, kemudian orang plekmatis melankolis, kenapa dia OCD? Ya karena si ada melankolisnya. Koleris melankolis itu paling sering, melankolis koleris ya, punten seperti Dr. Kenia nih, ini kalau kita tidak atur kita punya emosi, kemudian kita tidak belajar bagaimana mental health ini dibangun atau dijaga, itu bisa OCD, bisa bipolar gitu ya. Nah, untuk menjaganya itu kita belajar agama dan nanti agama ini masuk di otak depan ini tadi yang Pak Andre tadi sampaikan. Ya. Waktu kita istighfar, astagfirullahaladzim, kalimat istighfar itu jalan ke sini, itu akan ya meredakan otak emosi, kemudian nanti membuat yang watak bawaan di lobus parietalis ini kelemahannya tercover. Kemudian kita belajar bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah Maha segalanya, itu ilmunya di sini nanti. Di sini.
Itulah makanya kita perlu tahu watak, tahu bakat, tahu emosi, dan kita harus belajar juga bagaimana ya prinsip-prinsip apa yang Allah mau. Ya inilah mengaji dan mengkaji itu. Nah di sini nanti ilmunya. Orang watak bisa sama, tapi isi yang di sini yang beda nanti. Oh, gitu. Ya. Jadi pencegahannya bisa dari pemahaman agama, kemudian juga bisa dilakukan adaptasi ya dok? Iya, untuk betul. mencegah. Pertama sekali justru setelah belajar watak, belajar emosi. Ya, how to handle emosi gitu. Kan emosi selama ini orang ekstrovert dia pakai manajemennya ekspresif. Setiap ada marah atau kesel langsung dikeluarin, diumbar gitu kan. Memang bagus untuk dirinya tapi nggak enak buat orang lain. Orang lain dia udah nggak marah, orang lain yang marah karena dia ekspresif gitu. Ya, yang introvert itu pakai manajemen emosinya supresif, dia tekan, sehingga orang lain sih melakukan kesalahan dia enak-enak aja karena nggak dimarahin. Tapi si supresif ini yang psikosomatis nanti awalnya kan psikosomatis kan, jadinya seperti itu. Ya, ambivert di antara dua, ekspresif, supresif, ekspresif, supresif. Nah, apapun watak yang diminta adalah kita belajar di otak bagian lobus frontalis untuk apa? Manajemen yang disebut releasing. Release. Ya, menahan atau melepas pelan-pelan. Nah, releasing ini sebetulnya kalau di konsep agama inilah sabar. Sabar ini dia dari bahasa Arab, sabaru yasbiru yang artinya menahan. Kalau kesel, nggak langsung diumbar, tapi juga jangan ditekan. Itu releasing. Caranya apa? Itu tadi yang Pak Andre bilang, istighfar, ingat Allah. Itu namanya releasing. Teknik releasing itu adalah ya kita mengingat Allah. Atau teknik yang universal untuk siapapun manusia, apapun agamanya adalah olah nafas. Jadi pada saat kita kesel, ya kita kesel nih, orang ekspresif kesel, biasanya kan langsung diumbar, orang di depan langsung disemprot. Ini dia tarik nafas. Ya, kalau dia muslim istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan tidak boleh menyampaikan apa yang mau ditegur, tetapi ya naikkan dulu level emosi ke level yang disebut level mutmainnah. Ya, yang itu cirinya courageous, acceptance, peace, ya, enlightenment. Jadi baru kita tegur, ya. Saya mau bilangin kamu ya, tapi orang yang ditegur tidak tersinggung tapi tersentuh. Itulah dahsyatnya release. Gitu. Jadi perlu latihan juga ini sebenarnya dok ya. Iya. Jadi makanya mengapa teknik releasing gampang saja, nggak susah-susah, asal ya sudah sering lakukan itu gitu. Kayak tarik nafas dalam. Kadang kita nggak kepengen tarik nafas, badan otomatis ya menghela nafas. Gitu ya. Kalau kita lagi ngantri nih, mau nonton di bioskop, ya udah setengah jam, tiba-tiba ada ibu masuk di situ. Kita langsung gini kan. Gitu ya. Otomatis tuh badan. Itu releasing. Ya, releasing. Dia udah terbiasa. Atau istighfar. Dibiasakan pada saat lagi tidak marah, lagi habis sholat istighfar. Pas kondisi sedang tiba-tiba masuk ke emosi negatif, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Itu proses habituasi namanya. Ya, habit. Nah, itulah pentingnya kita lafazkan itu. Kurang lebih kayak gitulah rangkaian-rangkaiannya yang ada di otak kita. Ya. Ya, sangat menjawab Dokter Aisyah. Semoga juga menjadi solusi buat yang memiliki anak-anak dengan potensi-potensi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dapat mengidentifikasi maupun mencegahnya gitu ya Dokter Aisyah. Ya sayang sekali nih Dokter Aisyah juga para peserta webinar karena waktu yang terbatas kita harus terpaksa mengakhiri sesi tanya jawab ini. Namun mungkin dapat saya sampaikan kesimpulan untuk menyegarkan kembali ingatan kita dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aisyah, bahwasanya penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis watak yang ada agar dapat memahami diri dan juga orang sekitar yang kita sayangi. Lalu bisa saya simpulkan juga Dr. Aisyah bahwa ada 4 watak dasar manusia, diantaranya flegmatis yang memiliki hasrat damai, lalu melankolis dengan tipe sempurna, detail, teratur, dan pemikir. Yang ketiga ada watak koleris yang memiliki hasrat mengatur dan mengkoreksi,
Dan yang keempat adalah watak sanguinis yang merupakan tipe penggembira dan populer dengan berbagai kelemahan dan kekurangan ataupun kekuatannya atau kelebihannya. Diharapkan dengan mengetahui hal tersebut kita dapat menjadi model bagi kita para orang tua untuk mendidik anak-anak maupun bagi diri kita sendiri untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga dengan pasangan sehingga semakin mesra ya Ibu Dr. Aisyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Dr. Aisyah, untuk itu saya memberi kesempatan kepada Dr. Aisyah bila berkenan untuk menyampaikan closing statement Dr. Aisyah atau pesan yang bisa dibawa pulang para peserta webinar ini. Kami persilahkan Dr. Aisyah. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat seluruh sahabat-sahabat wilayah yang bergabung hari ini, khususnya ya Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston. Di sini ada Pak Andre beserta Ibu Rika yang langsung menemani kami di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan belajar watak ini adalah sebuah teknik sederhana untuk kita bisa mengharmoniskan kita komunikasi dan mengharmoniskan hubungan kita antar manusia dengan manusia yang lain. Ini teknik yang sangat sederhana sekali ya. Tapi biasanya kalau kita sudah belajar watak seperti ini, otomatis ini otak setiap ketemu orang langsung mengidentifikasi. It's okay, itu bagus berarti. Berarti sukses pelajaran watak ini kalau bisa mengidentifikasi. Bukan berarti mengkotak-kotakan. Memang watak ini genetik. Ya, saya sering bilang sebagaimana hidung kita bisa mengidentifikasi hidung orang. Oh, hidung mancung kah? Orang hidungnya ya pesek kah? Orang hidung itu bangir kah? Bulat kan boleh kan kita mengidentifikasi karena memang ada ciri-cirinya, ya. Tinggal sekali lagi watak bisa kita bentuk, memang tidak bisa dirubah dan insya Allah ini semakin menjadi bertakwa dengan baju takwa tadi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi tips kita semua ya, yang sudah pernah belajar pun jadi tambah paham insya Allah. Ya.